Kita mulai kuliah analisis multiskala ini. Kita tulis dulu judulnya ya. Analisis multiskala. Singkatannya yang umum dipakai AMS ya. Kalau diterjemahkan bahasa Inggris mungkin multi scale analysis. Nah, kalau kita mulai, kita dengan pengantar dulu kita. Pengantar singkat mengenai AMS ini. Chapter 0 ya. Bahwa objek studi teknik kimia beragam skalanya, baik skala waktu maupun skala ruang, ukuran ya. Misalnya kita membahas juga skala atom. Tapi kita juga membahas skala yang lebih besar dari partikel-partikel, yaitu misalnya kita berjumpa dengan droplet. Misalnya selari disemprotkan di spray dryer atau air disemprotkan di quenching tower. Nah, itu juga skala droplet, ada butir-butir kecil. Kita lihat mass transfernya di butir kecil itu dan seterusnya. Setelah itu kita mencoba juga menghitung skala alatnya. Jadi sudah bicara mengenai satu butirnya, dan kita meramal kelakuan dari alatnya itu. Misalnya suatu spray dryer. Tapi bisa juga kita bahasanya tidak hanya ngerancang spray dryer, tapi sudah seluruh pabrik. Spray dryer itu hanya bagian dari pabrik susu misalnya. Jadi kita bicara juga analisis skala pabrik. Kemudian kita bicara juga skala lebih besar, lingkungan, environment. Kita juga bicara skala global. Global warming misalnya ya. Nah, kalau kita lihat berapa ya skala untuk atom itu kira-kira 10 pangkat minus 9 meter ya. Dia ada skala mikron, bukan mikron, nano ya.
lebih kurang, ini kira-kira 10 pangkat min 9 meter. Kemudian skala droplet itu ukurannya kira-kira berapa? Ya kira-kira 10 pangkat min 6 meter, macam-macam tapi ordernya sekitar itu. Lalu alat, misalnya kita bicara mengenai destilasi, kita bicara mengenai heat exchanger dan seterusnya, itu skalanya berapa? Ya mungkin 10 meter, alat industri kimia mungkin 20 meter, jadi 10 pangkat 1. Kalau pabrik ya mungkin panjang lebar mungkin 10 pangkat 3 meter. Skala lingkungan mungkin 10 pangkat 10 pangkat 5 lah kira-kira. Pabrik di Jogja bisa menyemari, mungkin dibuang di sungai Code mungkin sampai daerah Bantul dan sebagainya, itu mungkin sampai 10 km, 20 km, 100 km, mungkin Bengawan Solo itu bisa sampai jauh, itu bisa 10 pangkat 5 meter. Nah kalau skala global ya sekitar 10 pangkat 7 meter. Rasionya berapa ini? Dari membahas ukuran 10 pangkat min 9 skala nano gitu ya, sampai ke 10 pangkat 7 itu kelipatan 10 pangkat 16 ya. Nah, chemical engineers harus bisa ya, diharapkan ya, bisa mampu berpikir pada berbagai tingkat skala tersebut. Ya tidak hanya panjang ini ya, waktu juga ya. Umur katalis itu bisa berbulan-bulan. Kalau drying, dari spray drying itu dari atas sampai bawah itu mungkin hanya beberapa detik saja. Nah, macam-macam skala tambah. Kira-kira range-nya mungkin lebih banyak, saya sekitar itulah. Tapi ordernya itu sudah banyak sekali. Maka chemical engineers diharapkan mampu berpikir pada berbagai tingkat skala tersebut. Nah, apakah ada korelasi antara tingkat yang kecil dengan lebih besar? Ada ya, jelas ya. Kelakuan seluruh alat itu adalah ensemble atau kombinasi atau resultante dari fenomena-fenomena skala droplet. Skala droplet itu adalah resultante dari fenomena skala atom misalnya. Nah, sekarang kalau pas lagi atom dipecah-pecah lagi menjadi inti, ada elektronnya, dan intinya pun nanti dipecah menjadi ada proton, ada neutron, ada pengikatnya itu apa, partikel-partikel lebih kecil lagi, tidak tahu sampai berapa paling kecil. Kemudian skala alat itu juga mengaruhi skala pabriknya, karena skala pabrik itu juga ensemble dari berbagai alat. Kemudian lingkungan itu juga pengaruh dari sejumlah pabrik-pabrik, sejumlah manusia yang tinggal di situ. Skala global saling berkait, jadi ada keterkaitan antara fenomena di satu skala dengan skala lainnya.
atau fenomena skala lainnya. Nah, AMS, analisis multiskala, itu mempelajari konsep-konsep berpikir untuk menghubungkan atau mengkorelasikan ya fenomena pada berbagai skala. Inilah poin kita di AMS ini. Jadi kita lihat kalau ini ada skala yang kecil dan atasnya. Kita sebut mikro sistemnya. Ini saling berinteraksi dengan skala lebih besar, disebut makro. Nah, ini AMS itu kira-kira di sini. Misalnya menghubungkan kelakuan spray dryer dengan dropletnya, menghubungkan kelakuan pabrik dengan alat-alatnya, menghubungkan kelakuan lingkungan dengan sistem-sistem di bawahnya, ada pabrik-pabrik, ada sungai, ada macam-macam. Jadi AMS intinya adalah menghubungkan skala mikro dengan makro. Mikronya bisa bermacam-macam, makronya juga macam-macam. Jadi tingkat yang lebih kecil dan tingkat lebih besar. Kemudian ada lagi suatu fenomena yang kalau kita pertimbangkan, ada dua pendekatan ya, ada dua atau situasi ya. Golongan fenomena di alam yang akan dibahas oleh AMS ini. Ada sistem-sistem yang diskrit ya. Sistem diskrit itu sistem yang tidak bisa sembarang harga. Nilai ya, sembarang nilai, tapi hanya ada pada nilai-nilai tertentu. Contohnya apa? Misalnya kita beli mangga. Di mangga, harga mangga itu kan per kilogram. Jadi misalnya Anda beli mangga di warung tepi jalan itu
saya beli mangganya 2 kg, bisa nggak? Nah, terus pedagangnya ngambil beberapa mangga, ditimbangnya, bisa pas nggak 2 kg? Wah, sulit sekali, umumnya jarang itu bisa mencapai. Jadi ya mungkin 1,8, wah kurang, 2,1 atau 2,2. Misalnya jatuhnya 2,2, kira-kira 2 kg, terus penjualnya akan tanya pada Anda, ini 2,2 kg, Anda mau enggak? Nah, kalau saudara bilang oke, enggak apa-apa. Nah, akhirnya saudara beli tidak jadi 2 kg, tapi harus berapa? Mau tidak mau 2,2 kg. Nah, bayarnya berapa? 2 kg atau 2,2 kg? Ya mestinya 2,2 kg. Meskipun tarifnya per kilogram sekian, lalu kalikan 2,2, bukan 2 kalikan 2, walaupun saudara perencanaannya mau beli 2. Tapi karena 2,2, pedagangnya nge-charge Anda adalah 2,2 kg, meskipun aslinya mau beli 2. Nah, itu adalah contoh sederhana bahwa ada sistem-sistem yang diskrit, ya. Kita beli mangga itu tidak bisa sembarang nilai, harus ya ada tertentu pas ukuran semangga itu toh. Lain kalau misalnya beli minyak goreng, itu misalnya dijual pakai literan gitu, di pasar-pasar itu 5 liter, ya. Bisa nggak? Bisa. Beli 0,2 liter, bisa. Berapapun bisa. Kita menganggap bahwa air itu atau minyak goreng tadi tidak diskrit tapi continuous. Nah, ada juga yang sebetulnya diskrit tapi tampak continuous. Misalnya saudara beli beras 2 kg, bisa pas nggak 2 kg? Nggak bisa toh, karena uang ada butir-butirnya. Bagaimana penjual beras menimbang beras yang Anda beli sebanyak pas 2 kg? Ya nggak bisa. Akhirnya ya karena timbangannya juga kebetulannya nggak bisa mengukur sampai seteliti 1 butir beras, maka akhirnya 2 kg ya terima saja. Soalnya kita berpikir bahwa beli beras itu adalah proses yang continuous, suatu fenomena yang kontinu. Padahal sebetulnya kalau beli beras itu kalau pakai timbangan yang super teliti, itu sebenarnya adalah proses yang atau variabel yang diskrit. Nah, jadi ada 2 fenomena, yang diskrit yang hanya pada sembarang harga. Nah, kalau di industri banyak sekali yang sifatnya diskrit. Misalnya kita diameter pipa itu seharusnya tidak bisa kontinu, karena kita beli pipa itu hanya pada ukuran-ukuran tertentu saja, ada standarnya. Panjang pipa heat exchanger itu ada panjang-panjang standarnya. Jadi dikenal ada 2 sistem atau fenomena, yaitu fenomena diskrit. Beli mangga tidak bisa tepat 2 kg misalnya. Terpaksa beli 2,2 kg misalnya, yang pas itu. Inilah sistem-sistem yang diskrit. Lalu yang kedua itu sistem continue. Continuous system. Bisa pada sembarang nilai. Misalnya contohnya beli minyak goreng misalnya. Dan lain-lain ya. Kalau bensin itu ya kita anggap continue. Walaupun sebenarnya meterannya di itu kan juga ada desimalnya, itu paling berapa angka di belakang koma meterannya itu. Kita ya tidak bisa betul-betul
continue, tapi kita pikir itu continue saja ya. Nah, sebetulnya itu pendekatannya harusnya beda. Continue saja ya, istilahnya bukan continuous karena tidak usah bahasa Inggris. Continue saja. Oke, saya hapus continuousnya, continue saja. Nah, AMS itu nanti akan bahas dua fenomena ini. AMS membahas fenomena dengan fenomena sistem keduanya atau kedua sistem. Tersebut. Nah, saudara mungkin bertanya sebelum alam semesta sendiri itu discrete atau continue toh? Kalau mula-mula orang berpikir alam semesta ini ya continuous. Itu pikirannya Newton dan seterusnya itu zaman itu alam semesta itu continue. Kemudian yang bisa membuktikan ternyata alam semesta itu discrete. Itu zamannya itu dulu Schrödinger persamaan gelombang lalu diselesaikan dan sebenarnya ternyata penyelesaian bersama Schrödinger menyimpulkan bahwa energi itu nilainya tidak bisa sembarang harga, ada satu energi terkecil. Misalnya atau disebut konstante Planck. Konstante Planck itu adalah catu atau takaran energi terkecil, butir-butir energi terkecil. Jadi energi itu kalau 2 konstante Planck bisa, 5 konstante Planck bisa, tapi kalau 2,5 konstante Planck tidak bisa. Tapi untungnya karena konstante Planck itu sangat kecil, maka kita menganggap ya continue, alam semesta ini continue. Tapi kalau pada skala yang sangat kecil itu adalah sebenarnya discrete. Nah, matematika kita, kalkulus itu bisa untuk sistem apa? Nah, sayangnya fondasi semua matematik kita yang dipelajari, differential integral dan seterusnya itu, kalkulus itu adalah asumsinya mesti fungsinya continuous, differentiable. Jadi itu sebenarnya hanya bisa untuk sistem continuous. Tapi untungnya banyak sistem yang pada hakikatnya discrete, tapi karena discrete-nya kecil jadi nampak seolah-olah continue. Tapi ada juga sebenarnya kita perlu pengembangan matematika discrete. Nah, dalam kuliah AMS akan kita singgung sedikit analisis yang mencakup fenomena discrete ini. Jadi kita tidak bisa pakai kalkulus, ini terpaksa pakai matematika discrete, tapi ya yang mudah-mudah saja. Oke, kita lanjutkan. Sekarang materinya apa? Materi AMS ini. Yang pertama kita bahas bagaimana menghubungkan skala mikro dengan skala makro itu dengan konsep elemen volume. Atau elemen waktu. Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas, hanya saya review singkat sekali nanti. Karena selama saudara kuliah di teknik kimia atau bidang-bidang lain terkait itu, yang dekat itu, pendekatan elemen volume, elemen waktu ini sudah sangat banyak dipakai. Jadi tidak akan bahas detail dari situ. Cuman hanya salah satu pendekatan. Nanti kalau sistem-sistem lain ini mungkin tidak cocok atau tidak pas. Maka kita bahas sistem lain untuk pendekatan korelasi antara mikro dan makro tadi, yaitu dengan kita bahas dulu mengenai distribusi populasi
Jadi kita nanti elemennya bukan elemen volume atau elemen waktu, tapi elemen distribusi populasi. Ini yang bahasan yang kedua. Ini relatif baru. Kemudian berikutnya kita akan bahas metode yang lain selain dua tadi. Jadi method of average atau metode rata. Kemudian yang keempat, kita bahas suatu teknik lain yang sekarang ini kelihatannya masa depannya sangat cerah, walaupun belum banyak dipakai di dunia teknik kimia, yaitu yang namanya Monte Carlo simulation. Kemudian saya akan bahas aplikasi dari berbagai konsep tadi untuk kasus yang salah satu kasus saja. Misalnya aplikasi untuk serbuk. Saya juga nanti bisa macam-macam, ini bisa untuk droplet atau rongga-rongga pori di katalisator dan semuanya bisa. Tapi kita ambil aja contoh mengenai serbuk. Lalu akan saya bahas juga mengenai perhitungan dengan ketidakpastian. Atau sering disebut uncertainties. Uncertainty atau samanya uncertainties ya. Sering disebut dengan perhitungan stokastik. Ini akan saya berikan contoh yang relatif tidak terlalu kompleks, pengantar saja mengenai perhitungan yang melibatkan uncertainties. Kemudian kalau nomor 7 kita akan bahas analisis sistem. Kalau kita sudah bicara mengenai skala pabrik itu adalah gabungan dari alat-alat. Nah, itu kita pakai analisis sistem nanti. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan waktunya nyampe ini, kita akan bicara mengenai optimasi sistem. Kemudian siapa yang mengajar? Ini dosen AMS-nya ada 2, saya dan Pak Aziz. Nah, kalau ini mula-mula bagian awal ini saya, kemudian ini masih saya, ini juga masih saya, karena ini hanya kecil-kecil. Ini saya juga, ini masih saya, kemudian ini Pak Aziz, MMA Muhammad Mufti Aziz. Meskipun hanya 2, ini relatif besar topiknya, jadi kira-kira ya mudah-mudahan agak imbang. Jadi ini yang akan saudara bahas di AMS. Mungkin yang diskret dan yang digerak ya, dan seterusnya. Mungkin juga kalau sedikit menyimpang informasi
Kalau alam semesta itu diskrit atau kontinu, ada juga diskusi bahwa di alam semesta itu proses-proses itu selalu dapat balik enggak. Jadi itu filsafat ada. Jadi misalnya zat-zat itu macam-macam, tapi sebenarnya yang ada itu adalah atom-atomnya itu tertentu. Ada natrium, ada hidrogen dan sebagainya. Nanti saling bergabung bentuk zat ini, saling CHO mau bergabung menjadi macam-macam. Nah itu adalah filsafat ada. Jadi ada komponen-komponen di alam yang abadi. Misalnya dan neraca massa, neraca energi, itu adalah konsep-konsep, itu adalah konsep filsafat ada. Itu pelopornya sejak dulu sekali, zaman filsuf Yunani itu adalah si Parmenides. Itu kira-kira 400 tahun sebelum Masehi. Itu berpendapat bahwa semua proses itu dapat balik. Jadi ada hal-hal yang kekal. Kita belajar neraca massa, neraca energi itu berpedoman pada pikirannya Parmenides. Tapi ada pandangan lain bahwa ternyata di alam semesta itu bukan ada fenomena yang tidak seperti itu. Ada proses-proses yang tidak dapat balik, irreversible. Nah, mulai dikembangkan lebih mendalam teori itu mengenai yang irreversibility itu di termodinamika. Itu tokoh-tokohnya adalah, kalau aslinya yang mikir semacam itu adalah Heraklitus. Itu bukan filsafat ada, tapi filsafat menjadi. Jadi yang kekal itu perubahan itu sendiri. Itu adalah Heraklitus, kemudian berkembang, yang bisa menjadi bentuk modern itu adalah termo itu, chips ya, pelopornya adalah chips. Kalau pelopor yang Parmenides tadi adalah Poissy dan seterusnya, itu hukum kekalahan massa dan seterusnya, sampai ke Newton itu masih berpikiran dia filsafat ada dan seterusnya. Einstein masih seperti itu. Tapi chips ini yang melopori ada irreversibility. Misalnya kartu yang urut, saudara kasut itu kan jadi tidak urut. Tidak pernah kita kartu tidak urut dikasut menjadi kartu yang urut. Itu adalah proses yang sudah irreversible. Jadi tidak ada proses-proses yang sifatnya irreversible. Wah, mikirnya gimana itu? Wah, itu ada yang bisa memecahkan. Itu adalah pikiran pertama untuk menganalisis proses-proses semacam itu adalah chips ya. Rasanya sangat besar. Ini pandangan yang sangat berbeda dengan mainstream dari pandangan bahwa alam semesta itu kontinu. Oke, ini sekedar pengantar. Nanti kita akan mulai dengan konsep elemen itu, tapi saya pikir ini waktunya sudah cukup lama untuk satu video, maka saya akhiri. Kita lanjutkan dengan nanti video yang kedua. Terima kasih.